Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Sambutan yang pertama oleh tokoh masyarakat Dusun Tampes. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Selengan. Kepada yang terhormat Bapak Sudarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang dia hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang dia hormati Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur selaku Ketua MUI Kabupaten Lombok Utara, yang dihormati pimpinan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i, yang saya hormati Ibu Camat, Bapak-bapak Kapolsek, Badan Ramil atau anggota yang mewakili, singkatnya para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam rangka kita sama-sama melaksanakan, yaitu peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun Tampes. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yayasan yang telah membantu desa kami, terutama Dusun Tampes, yang selama ini kita telah mengalami musibah pasca gempa 2018 yang hampir semua akses pembangunan desa kami luluh lantah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat kami, khususnya masyarakat Tampes. Dan perlu juga saya sampaikan kepada sekalian masyarakat Desa Selengan, khusus masyarakat Tampes, yang sekiranya saat ini kita sama-sama menerima bantuan ini patut kita syukuri, ya. Mari kita manfaatkan bantuan ini untuk benar-benar kita sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti setelah dibangun pembangunan itu sepi. Harapan dari saya, mari kita sama-sama memanfaatkan apa yang telah diberikan kepada kita semua. Ini harapan dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Al-Imam Asy-Syafi'i. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Wahab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Bupati, ayahanda kita bersama, Bapak Haji Johan, hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi usia beliau dan memudahkan segala amanah yang ada di pundak beliau untuk membangkitkan Lombok Utara ini pada khususnya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga Ibu Camat serta jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ketua MUI Lombok Utara, kemudian bapak-bapak dari kepolisian, singkatnya hadirin hadirat jamaah tamu undangan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Dusun Tampas, Kabupaten Lombok Utara. Pertama-tama saya atas nama pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram mengajak kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita semua, khususnya masyarakat kami yang ada di Dusun Tampas, Kabupaten Lombok Utara. Setelah pasca gempa 2018 sampai saat ini, ternyata hari inilah wajah-wajah masyarakat kami begitu ceria. Bahkan sampai kegiatan yang agung ini dihadiri oleh para pembesar-pembesar dari kalangan pemerintah daerah kita, para tokoh agama kita, para alim ulama kita. Mudah-mudahan awal dari semua ini adalah sebagai keberkahan daripada apa yang kita niatkan bersama untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai awal daripada kemuliaan dan keberkahan khususnya Dusun Tampas ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan peletakan Masjid Dusun Tampas rahimakumullah, saya mewakili pengurus Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i yang sebenarnya mohon izin Bapak Bupati yang berkenan hadir atau siogianya yang hadir di depan kita adalah ketua yayasan kami. Namun qadarullah sudah berkali-kali mungkin kami sampaikan kepada pengurus-pengurus yang ada di Dusun Tampas bahwa ketua yayasan kami saat ini masih belum bisa bergabung bersama kita karena beliau saat ini berada di Singapura, ya, karena kondisi pandemi yang tentu ini sebagai faktor utama yang menghalangi beliau untuk bisa bergabung bersama kita pada acara yang mulia ini. Namun beliau dan segenap pengurus yayasan menitipkan beberapa pesan untuk kita semua, khususnya kepada masyarakat kami di Dusun Tampas, bahwa kita sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada penderma atau donatur istilah kita yang telah sudi kiranya meluangkan, ya, hartanya, menyumbangsihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita yang padahal kalau kita merenung sejenak, kita saja mungkin belum berjumpa dengan donatur itu. Ya, kita tidak tahu wajah beliau. Ya, masyarakat Dusun Tampas mungkin belum pernah berjumpa langsung dengan beliau. Tapi inilah persaudaraan sesama Islam, tidak mengenal jarak dan tidak pula mengenal yaitu negara ataupun tidak dibatasi oleh daerah dan lain sebagainya. Yang mempersatukan kita adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya setiap orang Islam, setiap orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga berangkat dari ayat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang mendengar musibah yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lombok Utara, terjadinya gempa dan terjadinya berbagai macam musibah yang menyusul gempa tersebut, kemudian berdampak hilangnya salah satu tempat yang sama-sama kita muliakan, tempat yang sama-sama tempat kita menyatukan visi dan misi kita untuk membangun nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji kita dengan dihancurkan masjid tersebut. Ini tidak lain kecuali agar kita semua kembali meningkatkan nilai-nilai solidaritas kita sama muslim. Allah ingin menguji sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kepedulian kita sesama saudara kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi adanya dari hamba Allah dari negara luar sana, Singapura, yang mungkin hanya sekedar mendapatkan informasi melalui yayasan kami yang saat ini diwakili oleh ketua yayasan yang bermustautin, yang bermukim di Singapura, karena beliau juga asli Lombok, ya, asli Mataram, bahkan Papuk Baluk beliau kalau tidak salah ada juga di Lombok Utara. Ya, mungkin sempat diceritakan juga kepada masyarakat yang sempat menghadiri peletakan batu pertama yang dilakukan oleh yayasan di Kabupaten Lombok Utara ini. Kemudian sedikit kami sampaikan Bapak Bupati, alhamdulillah yayasan kami Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kami mengatakan yayasan yang cukup kerdil, ya, masih baru kami merintis, ya, belum lama, tapi alhamdulillah yang kami syukuri yayasan sekecil apa yang kami miliki ini, kami bisa membantu saudara-saudara kami, ya, terutama untuk membangunkan masjid-masjid dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada yayasan oleh para penderma dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam negeri ini maupun di luar negeri sana. Alhamdulillah, sedikit kami sampaikan Bapak Bupati, di Lombok Utara ini sampai saat ini sudah masjid yang ke-7 kalau tidak salah kami bangun, ya, melalui para donatur-donatur kita yang dari Singapura. Baik itu masjid yang sudah jadi, alhamdulillah sudah 5 masjid kalau tidak salah, ya, ada masjid di Cupek, ada juga di Orong Nagasari, ada juga di Kayangan, dan ada juga di Penjor, ya. Kemudian juga satu lagi di Pekatan, dan alhamdulillah hari ini 2 masjid kita sama-sama saksikan peletakan batu pertama insyaallah, dan kita berharap semoga masjid yang 2 ini pun juga berjalan dengan baik dan lancar. Para jemaah sekalian hadirin hadirat rahimakumullah, pesan dari kami segenap pengurus yayasan, pertama tadi sudah kami sampaikan, mari kita bersyukur, alhamdulillah, ya, masih ada yang berkenan, ya, melalui yayasan kami ini ada yang ingin membangunkan sebuah masjid untuk kita semua, dan ini patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, kami atas nama pengurus yayasan berpesan bahwa sebagai manusia tentu kita patut berterima kasih atas jerih payah orang-orang yang telah mensukseskan, yang telah membantu tersempurnanya dan terlaksananya segala kegiatan demi terbangunnya dan terwujudnya rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan siapapun kita, baik itu dari para donatur khususnya, kemudian segenap pengurus Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga mungkin pengurus dari masyarakat kami yang ada di Dusun Tampas, dan seluruh siapapun yang berpartisipasi menyumbangsihkan pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya, masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Nabi SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia,
bukan ingin mendapatkan nilai-nilai popularitas di mata masyarakat dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia betul-betul menyumbangsikan hartanya, pikirannya untuk Allah. Dia membangun rumah Allah ini. Maka apa janji Nabi SAW? Banallahu lahu baitan fil jannah. Semoga Allah membangunkan rumah di surga. Alhamdulillah kita di sini ikut andil, ikut berpartisipasi. Bahkan disebutkan dalam sebagian lafaz hadis, walaupun hanya seukuran satu lubang, ya, satu lubang ukuran di situ bertelurnya seekor burung yang bisa kita sumbangsikan untuk membangun rumah Allah, Allah akan memberikan ganjaran untuk kita, akan Allah ganti dengan rumah di surga kelak. Apalagi ya dengan nilai yang banyak dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, berangkat dari hadis yang mulia ini, ya kami berharap dukungan partisipasi dari Bapak Bupati dan seluruh jajaran, para alim ulama, para tokoh agama, ya, dan segenap pengurus ya Masjid Dusun Tampas untuk mari kita sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Semoga dengan niat lillahi ta'ala kita mendapatkan bagian daripada apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, pesan dari atas nama pengurus yayasan adalah mengingatkan, setelah nantinya masjid ini jadi, kami berharap mari kita sama-sama untuk memakmurkan. Karena memang masjid ini dibangun bukan untuk sekedar menjadi kebanggaan. Bahkan Nabi menghimbau salah satu tanda kiamat, ya, tanda kiamat ketika manusia hanya berbangga-bangga dengan fisik masjid. Oh, Masjid Dusun Tampas luar biasa. Tidak ada masjid yang mengalahkan mewahnya, misalkan keramiknya begitu, atau lantainya, atau mungkin nanti AC-nya dan lain sebagainya. Tidak. Yang menjadi kebanggaan umat Islam terhadap rumah Allah itu adalah memakmurkannya. Ini yang paling penting para jamaah kami, khususnya masyarakat Dusun Tampas, yang nantinya masjid ini tentu akan menjadi masjid masyarakat kami Dusun Tampas dan masjid kita semua, para kaum muslimin yang mungkin berkesempatan untuk lewat di tempat ini untuk bisa kita sama-sama memakmurkan masjid ini. Karena Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah, dan seterusnya. Jadi hanyalah yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi memperbaiki keimanan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia beriman kepada hari akhir, menegakkan ibadah salat dan segalanya dari amal-amal saleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap para pejabat pemerintah dan juga para seluruh hadirin, khususnya masyarakat Dusun Tampas juga, atas segala kemudahan dan atas segala waktu yang telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi, mari kita memberikan doa, ataupun mari kita menyelipkan sebuah doa untuk para donatur yang telah berjuang, yang telah berkorban demi ya terbangunnya masjid kita ini. Dan kita doakan juga siapapun yang telah berusaha untuk mengupayakan sehingga bisa terwujudnya masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan sama pengurus yayasan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga segala usaha kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami aturkan banyak terima kasih. Aqulu qauli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga dan peresmian peletakan batu pertama pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun Tampas oleh Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara. Kepada yang terhormat Bapak Haji Johan Samsul, Sarjana Hukum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati Al Mukarramun Tuan Guru Haji Abdul Karim Abdul Ghafur,
Ketua Majelis Ulama Indonesia Lombok Utara, yang saya hormati saudara-saudara saya dari Yayasan Imam Syafi'i yang memberikan kita bantuan dari yayasan ini, yang saya hormati saudari Camat Kayangan beserta seluruh anggota Muspika yang hadir, Bapak Kepala Desa Tampes, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah Jeloene Renten Keselapu kita bareng-bareng hadir di tempat ini dalam rangka kita memulai membangun masjid kita yang rusak akibat gempa beberapa tahun yang lalu. Tentu hal ini saya ajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang dihancur, diluluh lantakkan oleh gempa, kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita semua hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama kita menyaksikan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karena itulah saya mengajak kita Palong Renten Tiang Seharap Tampes, kita mensyukuri nikmat Allah ini ya. Ya deta sugulang kepeng, deta sugulang apa lagu arak yayasan yang rela, yang ikhlas membantu kita dalam rangka membangun rumah ibadah yang selama ini mengalami kehancuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya kalau kita ini pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bersyukur pada Allah, ya di akhir ayat mengatakan inna azabi lasyadid, tunggu azabku yang pedih. Hadirin yang saya hormati, beberapa saat yang lalu juga saya menghadiri peletakan batu pertama masjid yang juga dibangun oleh Yayasan Imam Syafi'i ini. Tentu saya sebagai kepala daerah, atas nama daerah, atas nama masyarakat Tampes, saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada yayasan ini yang dengan ikhlas membantu kita membangun rumah ibadah yang selama ini hancur akibat gempa. Palong Renten Keselapu, ya saya sekaligus sebagai kepala daerah mohon maaf, belum banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya sebagai kepala daerah belum banyak yang bisa kita lakukan dalam rangka pembangunan daerah ini. Lebih-lebih daerah kita sebagai akibat gempa ini meluluh lantakkan bangunan-bangunan masjid, bangunan-bangunan sekolah, termasuk rumah-rumah rakyat. Ya, hampir 70.000 rumah rakyat ini hancur akibat gempa itu tadi. Yang sekarang ini sisa dari pembangunan itu masih tersisa 18.000 rumah yang belum terselesaikan. Kemarin waktu saya baru dilantik jadi bupati, saya dihubungi oleh Danrem 162 Wirabakti. Dia sampaikan SMS atau dari BNPB yang menyampaikan, Pak Bupati, rumah yang belum terbangun di Lombok Utara ini sekian jumlahnya. Dan ingat katanya, akhir dari pembangunan ini bulan April yang lalu. Saya akan berpikir merenung apa mampu saya menyelesaikan rumah ini dalam waktu hanya 2 bulan, 18.000. Akhirnya kemarin kita minta perpanjangan di pusat. Alhamdulillah kita diberikan izin untuk perpanjangan pembangunan rumah-rumah tahan gempa ini. Demikian juga yang lain. Sampai akibat dari COVID-19 ini meluluh lantakkan struktur ekonomi kita. Ekonomi kita hampir seluruh Indonesia dan bahkan dunia internasional menjadi kebablasan, hancur. Banyak orang kehilangan mata pencaharian, usahanya menjadi mundur, dan ini merupakan akibat dari COVID-19 ini tadi. Nah inilah tantangan kita ke depan, Renten Keselapu, masyarakat yang Selek Tampes. Mari kita sabar-sabar kita menghadapi persoalan daerah kita ini ya. Kita sabar-sabar, lamun telat apa-apa, tolong EP maklum ya.
Sekarang ini saya hanya melaksanakan apa yang sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu. Apa yang saya programkan, saya janjikan, saya akan laksanakan di dalam kampanye dulu, belum bisa saya laksanakan karena sekarang ini masih dalam menyusun anggaran pendapatan, rangkaian peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan 5 tahun ini. Untuk itu, pada kita semua, mari kita bersama-sama bangun daerah ini. Mudah-mudahan kita semua ini ya menjadi umat yang terbaik ya, yang diciptakan oleh Allah kepada kita, ya, seperti di dalam salah satu firman Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oleh Allah dikatakan kita ini adalah umat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah dengan 3 catatan, 3 misi pokok, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, sarankan orang, minta orang untuk berbuat baik, serukan orang untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang yang berbuat munkar. Dan di akhir ayat mengatakan wa tu'minuna billah. Ini bangunan masjid ini salah satu dari wa tu'minuna billah, kita percaya kepada Allah. Nah, oleh karena itulah tentu harapan kita semua, mudah-mudahan membangun masjid ini, saya kira tadi saya tanya beliau-beliau ini berapa lama membangun masjid ini, dia bilang 6 bulan. Pasca 6 bulan itu masjid ini hendaknya kita Pondok Renten dan Sekuan Tampes dari makmuran. Kita pergunakan sebagaimana fungsi masjid yang menjadi rumah ibadah yang kita alami selama ini. Untuk itu sekali lagi tentu pada masyarakat saya, masyarakat Tampes, ya tetaplah bersatu, ikhlas dalam melakukan apapun yang terlakukan di Lembah Utara ini, ya mudah-mudahan ini masjid biar bisa selesai dengan tepat waktu dan kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan kalau gempa di tahun 2018 itu tidak ada bantuan dari pihak luar, baik dunia internasional, yayasan-yayasan nasional, dan lembaga-lembaga yang berperan dalam membangun Lombok Utara ini. Saya tidak bisa bayangkan sampai kapan kita harus mengalami persoalan seperti ini. Tapi kita sekali lagi kita bersyukur pada Allah bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang telah membantu kita sehingga seperti inilah kondisi Lombok Utara saat ini. Untuk EP maklum Renten ke Swapu, ya, akibat COVID-19 ini APBD kita turun 25%, seperempat, ya, seperempat dari jumlah APBD yang 1,2 triliun, 300 juta ya turun. Ini yang kita alami sekarang. Anggaran pendapatan asli daerah yang tadinya 250 miliar sekarang tinggal 116 miliar. Belum lagi refocusing yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap dana alokasi umum yang dipotong sampai kemarin itu 18% dari jumlah pembiayaan itu. Inilah kondisi daerah kita yang laku maaf, ya, lamun ada terlambat yang belum tertangani nendek pengremon dan tenge supaya bisa kita usahakan ke depan bisa kita lakukan pembangunan apa yang kita inginkan untuk dibangun di daerah Lombok Utara ini. Untuk itu sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada lembaga, ya, pendidikan Imam Syafi'i ini yang telah membantu kita. Yang saya tahu dulu tadi saya pertekan batu pertama di Sambi Bangkol, sekarang di Tampes, dan mudah-mudahan ada lagi yang diberikan oleh yayasan ini karena masih banyak masjid kita belum terselesaikan. Jadi baru ini saya disampaikan oleh Pak Tuan Guru ada pihak Arab yang mungkin akan membantu. Saya bilang ya, yang sekarang yang jelas masih masjid yang belum jadi di tengah-tengah kota kecamatan itu di Gondang sampai hari ini. Lahannya sudah siap,
Cuman tinggal kita menunggu pendananya. Yang bila hari ya dari beberapa pengusaha Arab menyanggupi, tapi ini sudah hampir 7-8 bulan belum ada kabar berita. Ya mudah-mudahan saja ya Allah membantu kita untuk segera kita menemukan donatur-donatur yang ikhlas membangun masjid yang kita punya di Lombok Utara ini. Saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi saya harapkan ini masyarakat Tambos membantu pelaksanaan ini percepatan pembangunan masjid ini. Walaupun pembiayaannya ada dari yayasan ini, tapi kita harus membantu supaya cepat terbangun masjid yang kita inginkan. Saya kira ini yang penting. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Allah SWT yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita berdoa ya, mudah-mudahan prosesnya lancar, yang cepat, dan kemudian al-munfiq yang mewakafkan ini yang betul-betul diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin. Rabbana
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا مجيد السائلين استجب دعانا إنك بالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara ini telah kita lalui. Semoga dalam peletakan pembangunan Masjid Nurul Iman Dusun Tampas ini membawa kebaikan serta keberkahan untuk umat Islam di masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.